Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Asa FM Sambung Selaksa Asa Indonesia. Selamat sore Sobat Asa semuanya. Kembali bersama dengan Lin Fauzia di Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan kali ini BSMI bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Malang. Kita mengundang narasumber yang sangat hebat sekali, yaitu ada Pak Andi Hayun Abidin SST MSc. Dengan tema nanti tumbuh kembang anak di era digital akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Jadi Sobat Asa bisa untuk mengikuti di Facebook Radio Asa FM juga melalui siaran Radio Asa FM. Dan bersama dengan narasumber kita Pak Andi Ayun Abidin SST MSc. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Kalin. Iya, ini MSc ini lulus di Australia ya, Pak Andi ya? Luar biasa itu. Alhamdulillah lulus dari Australia nggih Pak Andi. Iya, sebenarnya bukan Australia. Bukan Australia. Iya, terlalu jauh. Oh, terlalu jauh nggih. Iya, ini sekitaran Asia. Asia. Oh. Asia, tepatnya negara Taiwan. Oh gitu. Saya berarti salah informasi Pak Andi. Ini dari Taiwan, berarti di sana selama Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Alhamdulillah. Jadi lulusan luar negeri dari Poltekkes Malang, prodinya D3 Keperawatan Blitar. Jadi Iya. Masya Allah. Alumni Prodi Malang. Alhamdulillah di Malang juga. Sebenarnya samping saya ini Iya. juga pengaruh juga dengan keberangkatan saya ke Taiwan. Oh iya, berarti saya kenalkan dulu ya Pak Andi ya ini Iya, ya. betul, ini senior saya. Ya seniornya ada Pak Agus Khairul Anam. Selamat sore Pak Agus. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ini salah satu penghubung juga Radio Asa FM sama Prodi Blitar, sama juga Poltekkes sama BSMI juga ini. Banyak ya Kak Lin. Banyak sekali Pak Agus ini. Dan juga di Poltekkes juga sangat terkenal Kiprahnya sekali. sangat Luar biasa, Masya Allah. Selamat sore. Pak Agus ini tamu spesial yang tidak disangka-sangka bisa datang. Oke, jadi sebagai sesepuhnya di Asa FM ini pas Pak Andi keluar, ayo podo siaran bareng-bareng gitu. Oke. Jadi biar tambah ramai, insya Allah nanti tambah banyak sekali nanti insya Allah ilmunya. Oke. Nah ini kita langsung saja nggih. Pak Andi, Pak Agus, ini kita membahas tentang tumbuh kembang anak di era digital. Memang sangat penting sekali karena nggak bisa jauh dari digital nggih. Iya. Anak-anak Benar, ini. Mungkin dari yang pertama kalau sekolah dulu pas pandemi, kemarin pas pandemi, Iya. Zoom. Hampir 100% itu Daring. digital semua ya. Lalu game juga. Iya. Game itu juga banyak. Lalu video-video mungkin orang tua kadang-kadang juga memberikan edukasi juga lewat video YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Iya. Oh enggak. Mungkin kita awali dengan menyamakan persepsi dulu terkait tumbuh kembang. Ya. Di sini apa sih namanya tumbuh kembang ini mungkin sering kita dengar baik itu di masyarakat awam maupun di dunia medis. Nah, ternyata tumbuh itu indikasinya sama ada perubahan fisik. Jadi ini perubahan fisik berarti bisa dilihat. Nah, kalau misalnya bisa dilihat itu bisa diukur. Nah, ini artinya kalau misalnya di dunia statistik itu berarti kuantitatif itu ada perbedaan. Seperti itu. Kalau misalnya berkembang itu ada kemampuan struktur, perbedaan antara kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Nah, itu yang lebih kompleks. Nah, itu dihubungkan sama pertumbuhan tadi. Kalau misalnya pertumbuhannya itu optimal, otomatis perkembangannya itu diharapkan optimal seperti itu. Oke. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu dipengaruhi dengan banyak faktor ya. Ya. Nah, tentunya Pak Andi. Itu faktornya apa aja Pak Andi? Iya, seperti kalau misalnya pertumbuhan itu seperti jenis kelamin, terus usia, perbedaan ras, genetik. Nah, genetik itu seperti keturunan, mungkin kalau misalnya orang tuanya. Biasanya kan kalau misalnya ada yang calon orang tua ya, itu saya ingin mencari pasangan yang tinggi agar memperbaiki keturunan. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu genetik dan kromosom. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada faktor eksternal itu ada lingkungan sosial,
lingkungan sosial itu lingkungan keluarga, Keluarga. lingkungan masyarakat di mana dia tinggal, nutrisi dan asupan yang diberikan Iya. oleh kedua orang tua. Makanan. Nah, terus ekonomi nah, itu juga sangat mempengaruhi dan stimulasi psikologis seperti itu. Iya. Saya mungkin nambah ya. Nggih. Iya, Oke, silakan, jadi Pak. enaknya bahasa itu tumbuh kembang. Tumbuh itu fisik, kembang itu fungsi. Oke, jadi kalau kita tumbuh itu nanti indikatornya apa? Ya banyak nanti ya. Mulai dari ukuran tubuh, terus lingkar lengan, status gizi, mungkin kondisi hemoglobinnya, berat badannya, tinggi badannya itu tubuh. Tapi kalau kembang itu fungsinya itu lebih mengarah kepada fungsi organik organ sama fungsi psikologis. Fungsi psikologis diantaranya ya kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk mengutarakan sebuah pendapat, ya itu termasuk di dalam fungsi perkembangan ya Pak Andi ya. Ya. Oke, jadi ada tumbuh dan kembang. Disingkat tumbang. Oh iya. Tumbuh Tumbang. dan kembang. Nah, ini cocok sekali materi ini sebetulnya selain untuk orang tua yang sudah punya anak, ini cocok juga untuk pasangan suami istri. Yang baru tentunya Pak. Iya. Iya. Atau mungkin Tapi yang ojo milih mau- sing tinggi tol, sing ndendek malah ora payu kalian. Kamu perbaiki keturunan, cari yang tinggi, cari yang cantik, cari yang Makanya saya tadi pas Pak Andi bilang kalau misalnya faktor dari orang tua kan berarti kita milihnya juga pilih-pilih juga ya Pak Iya, Andi. tentunya istilahnya kalau misalnya di orang awam, Iya. orang terdahulu ya, Iya. tentunya biasanya bibit, kan bobot, bebet. Ya, seperti kan ya. Termasuk tinggi itu bibit. Tinggi Ya. bibit. Bobot itu pinter. Bebet itu keturunan. Keturunan yang ini kan. Pak Gede nih yang tahu ini Iya. bibit. Perlu dibahas di kapan-kapan. Iya. Tip memilih jodoh. Nah, tips memilih jodoh. Walaupun nggak tinggi tapi mungkin yang lain dari Yang segi yang lain lain, bisa iya. gitu. Tapi tidak ada orang yang sempurna, Pak. Iya, Mbak betul. Lin. Jadi kalau mungkin tumbuhnya bagus, kembangnya ya nggak 100% bagus. iya. Kadang-kadang kalau ada tumbuh bagus, terus kembangnya juga bagus, ya itu pilihan yang utama itu. Tapi ya milih-milih nggak tadi-tadi. Nah itu lalu memilih padahal nggak ada yang sempurna juga. Pak. Iya. Iya. Itu tadi pengertian dari tumbuh dan kembang sudah mulai kita tahu kita satukan pengertiannya Iya. tumbuh dan kembang. Iya, tadi kan kalau misalnya tumbuh, tadi kan itu bisa diukur. Kalau Bisa misalnya diukur. bayi itu istilahnya panjang. Panjang badan, karena berat dia belum badan. bisa berdiri ya, Iya. panjang badan bukan dan itu kalau misalnya bisa berdiri berarti nanti istilahnya Tinggi badan. seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya perkembangan itu dibagi menjadi 3 ternyata. Perkembangan fisik, terus kognitif dan perkembangan emosional serta sosial. Nah, perkembangan fisik itu seperti perkembangan tadi ada perubahan ukuran postur tubuh, terus ada penampilannya, postur, terus kemampuan motorik, persepsi serta kesehatan fisiknya. Kalau misalnya kedua itu perkembangan kognitif dalam hal kemampuan berintelektual atau kemampuan intelektual seseorang terkait pengetahuan, terus bagaimana daya ingat, nah, terus pemecahan masalah, Problem solving, bahasanya. Bahasanya. Nah, terus dan yang ketiga itu emosional dan sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, terus bagaimana dia mengontrol emosinya, pemahaman terkait dirinya dan ya itu cocok nanti tema kita kedua, stimulasi tumbuh kembang pada Nah, anak. itu, Pak betul. Andi nanti Dilanjut Oke. itu Pak Andi. Ini cocok nanti untuk Pak Sutri atau yang masih mempunyai anak-anak. Nah, itu cocok sekali nanti materinya. Iya. Karena kelihatannya tadi selain ada bagaimana stimulasi fisik, bagaimana stimulasi kognitif, stimulasi sosial, itu harus ada tip dan triknya. Nah, betul. Komunikasi, terus imajinasi, problem solving. Kalau sekarang bahasanya ilmu parenting. Ilmu parenting. ilmu parenting. Nah, belum ada ya di ASM belum ada ya. Oke, parenting. Iya, Nah, itu Prodi buahnya Blita itu bisa ilmunya. masuk ya. Oke, Prodi Blita nanti karena Pak Andi ini memang kita subkan ke spesialisnya ke anak. Oh, gitu. Oke, anak. Jadi selain parenting, nanti fokusnya juga pediatrik, disaster nursing. iya. Ya. Ada tambahan PR lagi Pak Andi. Kebencanaan ada anak. Ini belum ada spesialisnya. Oke. Nah, gitu. Jadi Prodi Blita ini banyak sekali dosen-dosennya, menyesuaikan dengan visi misi. visi-misinya. Visi-misinya. Oke. Gawat daruratan dan kebencanaan. Oke, tadi kita sudah menjelaskan, sudah dijelaskan sama Pak Andi nih, ada domain utama perkembangan manusia. Tapi kalau kita ngomongin teknologi nih, gimana Pak Andi?
Iya, nah ternyata prevalensi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan itu di Indonesia itu banyak kecanduan internet. Nah ini pada remaja-remaja juga termasuk anak-anak ya Oh sebesar ya. 42,4% kali. Nah terus keseluruhan dari remaja ini 70%-nya itu mengakses internet untuk hal-hal yang negatif. Oh ya. Nah, seperti cybercrime itu kriminal ya. Kriminal. Terus cyberporn itu mungkin pornografi dan game online ini paling banyak lebih dari 3 jam per hari. Ya surveinya seperti gitu ya. Surveinya. Ya surveinya itu hampir 42,4% itu remaja. Remaja nih ya, anak remaja itu Remaja. Oh, iya. kecanduan internet. Artinya begini, di era digitalisasi itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya Betul. juga. Manfaatnya itu informasi bisa tersampaikan dengan cepat, sumber informasi itu tidak terbatas. Bahkan sekarang perpustakaan itu perpustakaan digital Digital. library, luar biasa. Terus yang ketiga itu info-info bisa diterima dengan cepat, terus komunikasi segera cepat, bahkan info dokumen itu cepat. Karena itu. Bahkan sekarang itu orang jualan nggak perlu kantor, nggak perlu Iya. toko. Kantor, CVPT nggak perlu kantor, kantornya di dunia Online, maya. dunia maya. Seperti itu. Nah, makanya ini sebenarnya problemnya itu adalah tumbuh kembang anak di era digital. Digital. Oke, jadi nanti Pak Andi akan menjelaskan kira-kira anak itu dengan era digital itu manfaatnya jelas, manfaat nggak perlu dibahas ya. Ya. Tapi mudorotnya itu yang Mudorotnya. karena sekarang slogannya teman-teman remaja itu nggak mangan rapopo, sing penting enek wifi. Wifi kota. Itu Pak Andi ya. Betul. Oke, monggo lanjut. Oke, oh, ternyata Masya Allah ini penelitiannya banyak sekali ya Pak Andi. Banyak ini. 70% Iya, untuk hal-hal yang yang negatif. negatif. Mungkin memang beberapa enggak, ini pengalaman pribadi ya Pak Andi, Pak Agus, kan kita nggak ada niat buat membuka itu, tapi tiba-tiba ada iklan, muncul iklan gitu ya. Betul. Iya. Itu kan juga sangat sulit sekali untuk menghindari Oke, itu. jadi memang ada tips dan teknik Iya. berselancar di internet dengan sehat itu perlu kita bahas juga sebetulnya. Jadi Monggo Pak Andi. Tentunya dengan pendampingan orang tua iya. kali. Ya, karena kalau misalnya namanya anak itu masih dia masih belum mengerti aturan-aturan. Nah, apalagi dengan penggunaan internet. Oke. Oh iya betul sekali Pak Andi. Nah, ini tentang penggunaan internet. Bagaimana dengan beberapa sudah ada yang kecanduan internet sampai anak kecil tuh ketika kan beberapa menangis teman-teman kan sudah banyak keluarga juga katanya dikasih waktu cuma 1 jam itu sampai nangis, sampai sakit juga karena nggak dikasih HP gitu. Iya. kalau saya dulu waktu kecil Pak Andi, nangis kasih permen diem. Nah sekarang anaknya kasih makan wareg, kasih permen nggak diem, diemnya kasih HP. HP. Nah itu. Dan orang tua enjoy, anaknya kasih HP, orang tua juga berselancar pakai HP. Sama Jadi rumah pakai HP. tidak diganggu gitu ya, Tidak Pak. diganggu. Sama-sama antengnya gitu. Iya. Ini juga bahaya juga ya Pak Andi, Pak Iya, Agus. jadi banyak permasalahannya. Kalau misalnya ini salah satu permasalahan Dampak fisik ya? Iya, dampak Dampak fisik fisik yang dihadapi mungkin mata kering karena di hadapan HP itu waktu tidak terasa ya Kalin ya. Apalagi yang dilihatnya itu menarik. Nah, itu. Menarik. Nah, jadi tidak terasa sampai mata itu terasa kering. Nah, terus ada nyeri punggung. Nyeri punggung ini kalau misalnya posisi kita yang duduk terus atau mungkin salah posisi, mungkin sambil tiduran atau bagaimana. Mager. Mager. Nah, istilahnya mager. Nah, dan gangguan pola tidur. Nah, biasanya kalau misalnya anak sekolah ini ya, anak sekolah mungkin dijanjikan, nah ini boleh main HP ketika nanti pulang sekolah mungkin atau di jam. Nah, mungkin waktu di kamar, nah orang tua tidak mengontrol sehingga anak itu sampai larut malam tidak tahu waktu sehingga pola tidurnya akan terganggu. Seperti itu. Ini kalau dijelaskan satu persatu masalahnya bisa melebar gitu. Bisa melebar ini. Ya. Bahaya bisa. Jadi selain fisik itu dia secara sosial akan menarik diri. Karena dia happy dengan HP-nya tapi tidak bisa berinteraksi dengan sosial sekitar. Nah ini kalau pada anak bisa lambat komunikasi. Lambat komunikasi bukan nggak bisa bicara ya. Iya. Lambat komunikasi itu kegagalan untuk menyampaikan ide di dalam hatinya untuk disampaikan ke orang lain. Nah itu kadang-kadang di situ itu. Betul. Nah oleh karena itu ya mesti harus ada solusi itu. Iya. Nah, kasus yang disebutkan Pak Agus tadi itu sering terjadi pada orang tua yang berkarir.
Nah, dua-duanya itu berkarir. Ataupun mungkin salah satu yang berkarir tapi yang di rumah mengurusi urusan rumah tangga, Rumah tangga yang banyak. agar lebih lancar, anaknya diberi HP. Nah, tanpa didampingi atau mungkin tanpa diberitahu. Nah, itu masalahnya yang sering dihadapi. Jadi keterlambatan komunikasi ya Pak Agus ya. Jadi kosakata yang kurang. Iya. Nah, karena jarang diajak bicara dengan dipegang HP, itu diharapkan orang tua itu lancar Aktivitasnya tidak mengganggu. tidak diganggu. Oke. Nah, jadi kosakata yang kurang, terus Isolasi sosial. ya secara sosial dengan yang lain, dengan teman Teman sebayanya di lingkungan itu akan berkurang. Kurang. Iya, mungkin Iya. juga karena sedikit juga teman juga di lingkungannya, jadi mainannya sama HP. Iya, terus Iya, itu masalahnya juga kalau dia kurang interaksi sosial, terus tidak bisa membangun komunikasi itu kalau lama-kelamaan ditambahi dengan gangguan fisik Pak Andin. Yang tadi dia mata kering, Mata punggung kering. sakit, jam Gangguan tidurnya pola tidur, terganggu, iya. pagi waktunya aktivitas malah tidur, gitu. Bangun-bangun orang tidur semua gitu, akhirnya terjadi depresi. Depresi. Kalau sudah depresi itu maksudnya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Kejiwaan. Nah itu yang perlu dideteksi sampai. Iya. Dan belum ada penelitian di Blitar itu yang di situ itu. ODMK itu apakah ada karena kecanduan Gadget. Gadget. Iya. kalau ada itu perlu terapi khusus. Asa FM nanti yang terapi itu di sini. Ada dokter Asa dan lain-lain. Nanti dikumpulkan anak-anak itu mungkin bisa didampingi lah ya. iya. Orang tua didampingi, terus nanti secara kejiwaan mungkin didampingi secara keperawatan dari tim Poltekkes barangkali Pak Andi bisa Prodita, bisa ya. juga. Sudah klop banget Asa FM sama Prodita insya Allah. Oke, pelayanan sosial ya. Ya jadi memang iya Pak Andi, Pak Agus. Saya juga melihat teman-teman anak-anaknya juga mungkin keterlambatan kosakata juga gitu. Tapi sekarang mungkin juga sudah banyak juga teknologi maju, fisioterapi, bicara dan lain sebagainya. Oke. Itu juga salah satu masalah. 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 Tapi kelebihannya satu Mbak. Oke. Kenapa, Pak Anak Andi? sekarang itu cepat mendapatkan informasi. Oh iya. Itu yang paling. Jadi mohon maaf, guru itu sekarang tidak. Kalau dulu Iya. guru mesti lebih pintar ke muridnya, Iya. dosen lebih pintar ke mahasiswanya. Sekarang enggak. Kebalik sekarang. Mungkin mahasiswanya lebih pintar daripada Di dosennya. masalah IT Karena dia gitu. secara IT oke, selancarnya oke, informasinya itu lebih cepat. Lebih Iya. cepat. Pak Andi ini murid saya, tapi saya kira Mas Ajur dah pintar Pak Andi. Sekolah di luar negeri, saya dalam negeri saja. Iya. Luar biasa gitu. Beda tahun sekolahnya soalnya. Oke, jadi informasi mudah diakses itu memang manfaatnya. Manfaatnya apa? Tapi mudaratnya inilah yang Perlu kita, dibatasi ya Pak. diminimalisasi lah. Diminimalisasi, dikontrol dampak seperti itu. negatifnya. Iya. Jadi anak zaman sekarang nggak usah berkecil hati, Bu. Oke. Dilahirkan di zaman ini, Era zaman digital. era Oke. digital. Ini soalnya ada juga manfaatnya dan pasti ada juga solusinya gimana supaya kita bisa lebih baik lah dalam mengembangkan tumbuh kembang anak ini. Iya. Tentunya peran orang tua di sini yang Ah. lebih penting. Berlanjut peran orang tua Pak Andi itu ada tanda-tanda anak yang ya toh, mengalami kecanduan gadget. Nah, monggo itu Monggo. itu ada itu. Iya. Jadi Nah, salah satunya yaitu fokusnya berkurang. Nah, jadi kalau misalnya contohnya nih, anak yang sering dipegangi gadget, terus ketika diajak ngobrol sama orang tua itu pasti susah nangkapnya. Iya. Nah, susah ngeresponnya. Nah, itu salah satu fokusnya berkurang karena di dalam mindset mereka itu cuma gambaran yang sering dilihatnya di gadget, entah itu game online atau video yang sering dia lihat. cirinya gini Pak Andi itu. Ma, mau ngomong apa mau? Aku Ah, lali. seperti Sama siapa ngomong itu? apa ya mau ya. Nah, fokusnya berkurang. Fokusnya Itu berkurang. yang paling mudah sekali. Iya. Iya. Nah, terus kalau misalnya anak-anak seperti yang di bawah 2 tahun, itu biasanya emosionalnya itu menjadi sulit terkontrol. Nah, Contohnya ini gimana? pengalaman pribadi saya wes. sebagai orang tua yang baru ya kan. Iya. Ini biasanya kalau misalnya anak itu yang diberi gadget, Iya. terus tiba-tiba pada saat lain waktu itu dia meminta, terus ketika diberi dan lewat pada jam yang sudah disepakati, itu ketika diminta itu dia akan marah-marah, berontak, marah. Nah, karena apa yang dia tonton atau mungkin yang dia mainkan belum finish. Nah, finishnya itu tidak tahu Pak Agus berapa lama. Nah, apalagi kalau di internet pasti kan
kejar-kejaran gitu Iya. ya. Jadi selesainya itu tidak tahu berapa jam kemudian, seperti itu. Begitu diminta emosi. Emosi. Rebutan karo mamane karo papane. Tantrum. Iya, tantrum. Nah, itu. Tantrum. Itu Jadi lebih emosional. Iya. emosional. Nah, mungkin Pak Agus bisa nambahkan itu tanda-tanda yang lain mungkin. Oke, jadi memang apa ini selain karena isolasi sosial tadi ya, emosionalnya kurang terkontrol, terus apa ini? Kalau mohon maaf, ini bandingkan kan saya generasi lama ya. Nah, Generasi iya. lama itu kayak sore kan wayang ngaji gitu, ngomong ngaji itu kan sudah ada aktivitas ya, tanpa gadget, terus paling-paling gadget apa? IT itu cuma televisi, Iya. radio, nah seperti itu. Sehingga memang di era digital ini, ketika mereka itu tidak klimaks artinya tuntas apa yang ditonton, itu begitu diminta emosi. Iya. Ketika emosi, sembuhnya ya apa? Ya dikasih gadget lagi. Dikasih ke sini. Kalau nggak dikasih gadget, ya nggak emosi terbawa sampai berhari-hari, emosi akhirnya jadi kegagalan hubungan orang tua dan anak. Nah itu akhirnya depresi dua-duanya loh kali. Iya. Bisa depresi orang tuanya, juga bisa depresi anaknya. Karena kan yang ditakutkan nanti dari kecil sudah kecanduan itu, gadget itu. Iya. Iya, betul. Semakin lama semakin tambah jamnya. Iya. Dan sekarang ini tidak bisa kita menghindari gadget, nggak bisa. Jadi apalagi pembelajaran daring ya, sudah semuanya pakai HP, mesti semua harus punya HP sendiri, nggak mungkin gentenan. Iya. Gitu. Kalau punya HP sendiri nggak mungkin nggak dibawa sekolah. Gitu. Iya. Di rumah ya masih gadget Iya, lagi. alasan tugas atau apa tugas kan dan masih lain. bisa. Ya emosional tadi kan lanjutannya sulit mengambil keputusan. Terus kematangan semu artinya gini, banyaknya informasi dewasa, informasi orang dewasa, iklan ya, Iklan itu. iklan-iklan dewasa yang keluar dan lain, loh kok ada gini, loh ternyata ada proses seperti ini, bahkan mohon maaf suami istri dan lain sebagainya yang seharusnya belum dia tonton, ditonton, dia seolah-olah perkembangannya itu mateng, tapi fisiknya belum mendukung. Mohon maaf, anak wanita belum menstruasi tapi sudah tahu segalanya. Itu akhirnya itu ya ciri-ciri premenstrualnya itu akhirnya semakin cepat. Iya. Menstruasi katakanlah mau kelas 1 SMP ya, 2 SMP, kelas 4 SD harus menstruasi ya. Zamannya sekarang beda. Salah satunya seperti itu, sehingga kadang-kadang ada kematangan semu. Iya. Kematangan semu, seolah-olah kayak orang dewasa, tapi fisiknya masih di dalamnya masih anak-anak. Ya, seperti itu. Itu yang kadang-kadang orang tua terkaget-kaget itu. Oke. Nah, tanda yang lain itu yang paling menonjol itu mungkin pola makannya tidak teratur. Nah, ini hubungannya sama obesitas. Obesitas itu kegemukan. Nah, biasanya kalau misalnya orang dengan gadget otomatis kan mager tadi ya katanya Pak Agus tadi ya, malas gerak. Jadi mungkin dengan melihat video atau main game itu sebelahnya mungkin ada camilan. Camilan. Nah, camilan itu pasti. Nah, itu hubungannya nanti obesitas atau gemukan. Nah, ternyata itu sudah diteliti. Nah, penelitian terbaru itu dalam kelompok obesitas itu dari responden 71 orang ya. Itu 47,8% itu mengalami obesitas itu apa? Karena dia kecanduan dari gadget tadi. Oke. Saya memang cemilan anak zaman sekarang nggak ada yang telo di Nah, gitu. Oh ya Itu- nggak itu- ada, itu juga telepon, Pisang, telo, godok, getok nggak gedok ada. itu nggak ada. Kalau kita dulu kan itu, Pak Puli dan lain-lain itu. Ini minyak semua. Iya. Minyak high protein, High protein. high lemak, high fat. Nah, itu High yang karbo. Itu yang high nggak- karbo. Iya. Nah, itu yang memang mempengaruhi pola metabolisme mereka. Makanya obesitas. Cara ngukurnya gampang ya, 10% tinggi badan kurangi berat badan, kalau lebih dari 10% ya itu mesti obesitas. Obesitas. Kalau sudah obesitas ya resikonya memang terjadi gangguan penyakit pembuluh darah lah. GPDO ya, gangguan pembuluh darah otak, gangguan pembuluh darah jantung dan macam-macam ya. Bahkan bisa memicu diabetes. Iya, Ya. betul. Diabetes tipe 1 yang anak-anak itu. Kadang-kadang kita ngelihat anak kecil gitu tubuhnya gendut itu kan Gendut, lucu, ya, lucu lucu. gitu, gemes gitu. Padahal kan kita juga harus waspada dengan obesitas. Betul. Obesitas Dari dan segala kecil. komplikasinya. Obesitas itu belum tentu sehat. Iya. Nah, harus dipastikan kembali ini obesitasnya baik atau bagaimana, ideal atau tidak. Ideal atau Nah, tidak. seperti itu. Kalau misalnya tidak ideal langsung kita cawe-cawe buat diet. Nah, diet iya makanan harus kayak dikontrol. Gitu. Iya, betul sekali. Oke, jadi ya macam-macam lah. Oke. Ada sosialnya terganggu, terus psikologisnya terganggu,
komunikasinya, fisiknya, Iya, fisiknya. obesitas. Seperti itu. Ini yang penting solusi, Pak. Iya, ini Sebelum ke solusi satu lagi. oh nih, ya Pak, ada dampak ternyata. negatif yang paling Iya, satu lagi yang paling Berbahaya. paling paling kita perhatikan itu resiko bunuh diri. Bisa itu. oh, iya. Nah, ini penelitian yang telah dilakukan di negara Taiwan. Wah iya, soalnya kan lulusan Taiwan, Agus. Ini sudah tahu pola hidupnya orang Taiwan. Iya. Taiwan Di sana lifestyle ini sudah tahu. cenderung perilaku self harm atau bunuh diri. Oh iya. Nah, karena tergantung apa yang dia lihat. Nah, kan apalagi dia negara Taiwan itu akses internetnya itu sangat bebas sekali. Gratis ya, Pak? Gratis di mana-mana di jalan pun kalau misalnya kita tidak punya paket internet istilahnya ya, di sana disediakan ada fasilitas umum. Wifi. Dan di sana kecepatannya sangat sangat memuaskan. Sangat cepat sekali. Kayaknya perbedaannya jauh ya dari Iya, sini, Pak jauh. Andi, ya. Nah, karena resikonya bunuh diri itu yang paling dikhawatirkan dan di sana ya sering terjadi hal seperti itu. Nah, yang tadi faktor depresi tadi juga memicu dari bunuh diri. Resiko bunuh diri. Contohnya kalau misalnya HP yang diminta ketika dia belum klimaks tadi Iya. yang seperti disampaikan Pak Agus itu juga kemungkinan Memicu. memicu bunuh diri. Waduh. Jadi memang kematangan secara emosionalnya itu tergantung. Iya, tergantung. Matur, tidak matang gitu ya. Jadi cara mikir gitu tidak tuntas. Tidak tuntas. Artinya enggak dowo. Kalau bahasa Jawa itu mikirnya kurang dowo. Iya. Ya, seperti kurang dowo. Kadang-kadang konten memang tidak selalu semuanya positif juga. Mungkin bikin kita merubah pola pikir kita. Oh ini yang bagus yang ini gitu. Salah Iya. satunya mungkin lebih baik ini bunuh diri. Gitu. Jadi memang gini, era digital itu membuat generasi itu inginnya instan. Iya. Semuanya harus selesai. Ada problem cepat selesai. Cepat Padahal selesai. semua problem itu tidak semuanya bisa selesai sesaat. Ada Harus prosesnya, proses Pak. lah. Iya. Kelemahannya dengan kecepatan digital itu remaja itu akhirnya tidak menikmati proses. Jadi istilahnya orang tekun itu adalah orang yang mau menikmati proses. Sayangnya di era digital itu memang semua cepat-cepat. Mager itu loh, ngetik nih HP makanan datang. Iya, makanan Terus datang. ngetik nih HP film datang gitu. Studio 21 pindah di rumah. Gitu. Jadi luar biasa memang dengan seperti itu. Oleh karena itu ya memang peran pendidik ya terutama dosen Orang ya. tua, iya, Dosen kalau itu kalau di kampus itu ya harus membawa hal ini kepada mahasiswa dengan harus menikmati proses. Menikmati proses. Makanya kadang-kadang mudah putus asa. Iya. Remaja sekarang mudah putus asa. Jadi kuliah saya untuk 3 semester putus asa. Padahal seharusnya 6 semester sampai tuntas. Itu masalahnya salah satu saya mikir mungkin karena Ini. digital ini juga Iya, banyak mulai sambat kecil. ya Pak Agus Iya, ya. seperti itu. Banyak. Solusi sekarang Pak Andi ya. Oke, nah tadi itu dampak-dampak yang harus dihindarkan. Nah, sehingga ada solusi yang ditawarkan di sini ya. Salah satunya yaitu tentunya di sini peran orang tua yang paling penting yaitu tambah pengetahuan terhadap digital. Nah, jadi di sini pengetahuan orang tua terkait digital itu harus ditingkatkan. Meskipun berbeda era ya. Kalau misalnya orang tua tentunya sulit untuk mengikuti kemajuan dari digital ketimbang anaknya sendiri. Nah, tapi orang tua di sini harus harus meningkatkan itu. Contohnya apa Pak Andi? Contohnya Pak Andi? Kalau orang tua saya soalnya main WA atau ndelok YouTube. Nah, itu yang Tapi kurang kalau tepat. anak-anak itu game online loh. Game online ternyata bisa bersama-sama dengan seluruh negara loh. Oh iya bisa. Oke, di telepon ayo main bareng-bareng Main dari negara-negara mana itu ternyata bisa. Tapi orang tua nggak bisa itu. Iya, nah orang tua ini dalam hal ini harus cari informasi kira-kira di dunia digital untuk anak-anak itu apa sih yang sering mereka mainkan, video apa sih yang sering mereka lihat. Rekor riwayat bisa ya, riwayat yang dilihat. Nah ya itu bisa, jadi ketika selesai biasanya kan diminta itu HP-nya, itu orang tua harus memantau, melihat historinya, kira-kira apa yang sudah mereka tonton, lihat, nah mereka mainkan. Itu mungkin untuk anak-anak yang masih kecil, Pak Andi, kalau udah agak remaja, itu sulit. ini privacy. Ya. Saya itu. Anak itu ngasih password HP aja orang tua nggak bisa buka loh itu. Iya, sudah selesai Pak Agus. Sudah selesai di password itu. Okay. Itu yang susah gitu Pak Agus. Nah, Berarti mungkin, ditanya iya, nonton apa gitu mungkin. Faktor spiritual mungkin ya Pak kalau Ya satu itu. ditekankan. Kalau yang paling penting saya kira pengalaman kami itu adalah kedekatan anak dengan orang tua.
Jadi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi, sering komunikasi. Jadi ya, Pak? komunikasinya bukan lesan dengan lesan dan telinga, tapi hati ke hati. Hati-hati. Yang paling enak ya kalau saya solusinya seperti itu, dijak neng kafe, Oh, iya. jam makan, sudah kenyang, terus kemarin kok gini toh mas, Oh, gitu, caranya gitu terus. terus Iya. nyapa kok ndelok kayak gini iki. Nah, ada perubahan sikap mungkin ya. Seperti itu. Oh iya, ini tips dari Pak Agus yang sudah mempunyai di usia Pengalaman remaja, seperti pengalaman. itu. Oke. Dewasa muda. Jadi mereka itu anak muda sekarang tuh mintanya dihargai dulu, dikenyangkan dulu, dihargai dulu. Kalau perlu jangan nonton film dulu, habis nonton film terus baru tahu. Tapi ya tergantung fase umurnya, Iya. SD, SMP atau SMA. Kalau SD kita berperan sebagai ini ya, sebagai atasan dan bawahan, sering banyak perintah kan gitu. Kalau SMP sudah banyak diskusi. Kalau SMA itu perguruan tinggi sudah banyak menyerahkan keputusan kepada mereka. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini digital seperti ini, efeknya seperti ini, harus bisa menahan diri untuk tidak melihat hal yang belum diperbolehkan. Kalaupun ingin melihat, manfaatnya apa? Perlu didiskusikan. Sehingga mereka terbuka dengan kita. Nah, kalau mereka terbuka, akhirnya yo HP nggak di-password lah. Iya. Seperti itu. Minimal itu. HP nggak di-password, terus terbuka. Kalau mungkin dia nanti berbuat apa ini istilahnya di luar jalur norma, itu mesti mah terbuka dengan kita. Terbuka dengan dia terus terang. Iya. Ya, cuman kadang-kadang banyak orang tua itu begitu anak terus terang itu banyak yang kaget. Ternyata sudah melangkah lebih jauh dari apa yang diperkirakan oleh orang tua. Padahal belum waktunya. Iya. Padahal belum pernah dikasih tahu. Iya. Iya, sudah melangkah lebih jauh. Dan itu memang yaitu faktor kedekatan anak dan orang tua dari hati ke hati. Dari hati-hati yang Iya, pertama. Betul Pak Andi katakan spiritual gitu ya. Tapi riadohnya orang tua atau usaha orang tua juga harus, kalau dulu itu istilahnya tirakatnya orang tua juga harus banyak ya. Iya. Seperti itu untuk anak ya, ibadahnya orang tua juga harus banyak. Doa orang tua pada anak terutama ibu. Itu yang paling penting. ampuh. Oke, itu pendekatan spiritualnya di situ. Oke. Kalau mau dijaluk HP itu ya tukaran gitu ya. Tapi harus ada doanya. Doanya juga. Ya, apa doanya Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunal muttaqina imama itu. Jadi bisa menundukkan pandangan, menyejukkan pandangan, jadi pemimpin orang-orang yang soleh, sebutkan namanya, didoakan setiap habis sholat ya. Oke. Jadi itu salah satunya bagaimana cara orang tua bisa mengasuh anak di era digital ini. Iya. Menambah pengetahuan orang tua terhadap digital, tapi juga kalau mungkin agak sulit di situ, mungkin password HP-nya udah nggak tahu, doanya spiritual juga yang penting juga. Iya. Selanjutnya nopo? Nah, setelah pengetahuan tadi ditingkatkan, orang tua tahu terkait dunia digital itu seperti apa, itu baru tugas orang tua selanjutnya yaitu mengarahkan penggunaan digital itu sesuai dengan usia anak tersebut. Tentunya di sini tumbuh kembang anak tersebut. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, sekarang banyak iklan yang tidak seharusnya dilihat pada usia anak-anak. Nah, itu terus perkembangannya jadi semu ya Pak tadi Pak. Itu iklan itu bisa dihilangkan loh di Iklan itu, internet itu. nah ini sejauh Sepertinya ini Belum bisa. bagaimana? Mungkin belum bisa mungkin Apa atau kita mungkin. yang nggak tahu ya? Nah itu juga faktor juga Pak Agus. Iya. Kalau anak-anak SMP saya kira dia sudah mempelajari tentang ini kaitannya melangkah jauh itu kayak anak cyber porn ya. Nah iya. Porno itu ya. Itu kan kalau anak SMP kan sudah mengenal organ reproduksi mereka. Nah itu di pelajaran Itu tidak masalah. IPA. Di SMP SMA. Tapi kalau masih SD itu memang perlu pengawalan dengan ketat ya. Ya mungkin kalau misalnya perlu HP seperti mengerjakan tugas itu didampingi orang tua kayak gitu. Ya, Iya. masalahnya orang tua telaten apa tidak. Nah yang itu, penting. Nah, itu. butuh ketelatenan orang tua. Itu harus telaten. Jadi Harus ketika mendampingi anak itu jangan mikirkan pekerjaan yang lain. Pekerjaannya apa ya? Dampingi anak. Itu Dampingi pekerjaan itu. Pekerjaan dunia dan Iya, akhirat. pekerjaan dampingi anak. Jadi HP-nya ditaruh terlebih HP dahulu ya, taruh, Pak. Iya, iya, biar pertama. fokus ke dampingan pada anak. Dampingi anak, belajar untuk apa. Nah ini saya juga jadi ingat Pak Agus, Pak Andi, selain video, lalu game, ini kan sekarang banyak sekali film drama-drama Korea, Oh iya, Indonesia. drakor itu Iya, ya. itu kan juga budayanya juga beda. Kalau misalnya kita larang juga nggak bisa gitu. Iya.
Nah, ini tentunya di sana peran orang tua kembali lagi yaitu harus didampingi karena kalau misalnya dia sudah masuk, istilahnya kalau simpati ya sudah masuk mengikuti pada Iya. arus cerita Iya. tersebut, itu akan fatal nantinya kalau Nah, misalnya itu. melakukan hal yang tidak diinginkan di luar nalar kita Iya. mungkin. Kayak- Soalnya dia berimajinasi sesuai dengan apa yang sudah dia lihat karena sudah mengikuti alur Iya. cerita Alurnya itu. tersebut. Oke. Itu namanya apa? Akibatnya dia punya tokoh idola. Toko Nah, idola. Nah. Tokoh itu. Tokoh idola itu dipuanut sembarang kali re. Ya, biopsikososial spiritualnya dianut. Bahkan ini kadang-kadang pituturnya orang tua itu sudah tidak masuk kalau idolanya itu bukan orang tuanya, orang tuanya. atau di Islam ya Rasulullah kan gitu Sebenarnya toh. itu. Seperti itu. Kalau di agama lain mungkin ya panutan di agama masing-masing. Jadi memang fenomena-fenomena film-film yang bukan hanya film sebetulnya ya, youtuber atau mungkin sosial media yang lain ya, bintang-bintang sosial media itu menjadi tokoh idola dan menjadi panutan dia Iya. dalam kehidupan. Itu yang perlu ya orang tua. Kadang-kadang orang tua datang loh, kok pacarnya anak malah kayak gini, Nah, betul. gaya rambutnya kayak seperti ini gitu loh. Cara bicaranya pun Cara bicaranya Iya. seperti kok nerokne seperti ini. Wong Blitar tapi omongannya kayak Jakarta Jaksel, Mbak gue. Jaksel. Malaysia juga ada loh Pak Agus. Oh, Nah, gitu? pengalaman anak saya ini idolanya adalah Upin Ipin. Oh iya. Nah, cara bicaranya terus logatnya, liriknya itu persis sama apa yang disampaikan oleh Upin Ipin. Oh iya. Nah, itu yang susah itu. Keponakan saya juga apa? Masya and the Bear itu. Masya and the Bear kan tapi kan kalau dia nggak begitu ada dialog ya. Bagus Iya. sekali. Jadi ya ngomongnya kayak Masya and the Bear gitu Oh, gitu. awal-awalnya. Oke, jadi memang ya ini kompleks ya masalahnya Iya. sudah kompleks. Cuman ya kita berusaha ikhtiar untuk mendampingi, mengarahkan, mendekati dari hati ke hati. Terus yang penting jangan konfrontasi. Ketika Iya. mereka konfrontasi, lebih tidak mengidolakan orang tuanya lagi. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya sudah diarahkan, baru kita harus bagaimana cara mengimbangi penggunaan media digital itu pada saat dia berinteraksi dengan dunia maya. Kalau misalnya sudah diarahkan, terus diberi aturan, kira-kira kapan atau waktu yang pas dia memegang atau diberi HP. Tapi Kalau misalnya itu sudah dikontrol, otomatis nanti hal yang negatif itu mungkin bisa dikontrol juga, mungkin tidak. Oke, tapi perlu saya tambah ya. Jadi kalau kita mencegah anak untuk gadget sesuai dengan jam, itu di luar itu harus dikasih aktivitas yang menarik. Oh iya, Contoh, betul. bijak renang, bijak lari-lari, bijak futsal. Ketika dia lelah, dia nggak megang gadget nanti. Iya, langsung istirahat Oke. gitu ya Pak. Salah Kasih satu makan yang tipsnya. enak sama kenyang gitu Sampai ya, kenyang. seperti itu. Terus biar dia nanti tidur terlelap kan seperti itu. Jadi memang harus ada imbangannya. Dialihkan Kalau dia ke hal adiksi lain. atau ketergantungan dengan gadget, cari kenikmatan yang lain yang lebih sehat. Iya. Ya. Seperti yang Pak Agus lakukan itu mengajak anaknya di kafe Oh mungkin. iya, ada kafe itu. Kafe, tapi ya nggak mungkin bangkrut yang gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ya seolah-olah kalau kita komunikasi dengan anak SD, seolah-olah kita kayak anak SD. Membayangkan rekor dulu kita waktu SD, kira-kira apa yang diomongkan. Ketika anak kita SMP, ya membayangkan kita itu dulu SMP itu gimana. SMP gitu. seperti apa? Jangan sampai kita ngomong dengan anak tapi macanya MSc. S2-nya. Oh iya. Ayah Kayak S2 belum paham. iki ojo yo ngono wong ya enggak mungkin lah seperti itu. Kalau kita anak kita SMA ya style SMA-nya bagaimana? Menyesuaikan dari tahap Usia. Tahapan usia, usia. tumbuh Saya kembang. sudah pernah menjalankan itu juga. Oke. Saat SD, SMP, SMA. Ya tadi mengimbangi penggunaan media sosial dengan interaksi dunia nyata yang bisa mengalihkan anak dari gadget. Iya, mungkin dengan meningkatkan aktivitasnya di luar rumah seperti yang Pak Agus tadi Iya. sampaikan. Diajak jalan-jalan gitu. Iya. Kan sekarang sukanya kan jalan-jalan lalu foto-foto itu dibiarkan aja nggak Pak? Iya, Agus. jadi- selfie kan nggak Jadi pasti. harapan kita sebetulnya anak-anak remaja itu ya punya klub-klub yang sehat, Iya, klub olahraga, klub goes, klub renang, jurnalistik. ya mungkin apa ini. Ya, tapi saya ngamati juga kita aja futsal gitu ya.
dia nggak mau futsal, yang pinggir dolan HP itu. Terus bisa diskusi Susah Didik, kalau seperti itu ya Pak. kita bicara, yang lain ngomong tukar pendapat, dia ndingklu, nyambut adalah dolan HP ya seperti itu. Ya memang harus sabar Ya, seperti itu. proses. Jadi kalau kita ngasih aturan nanti mau anak sudah remaja ya, sudah SMA itu, kita ngasih aturan begitu assalamualaikum masuk rumah 2 jam nggak boleh pegang HP, HP masukkan dulu atau dicas. Gitu. Kita ngomong-ngomongan makan bersama, sholat bersama. Nah, habis 2 jam boleh buka HP silakan, tapi tidur jam 10 sudah tidur semua. Itu memang perlu diomongkan seperti itu. Iya. Ada Aturan-aturannya, ya, kesepakatan. Nah, mungkin selanjutnya dengan pinjamkan anak perangkat digital sesuai dengan keperluan. Nah, itu juga kembali lagi ke aturan tadi. Iya. Aturannya salah satu mungkin ini boleh saya pinjamkan kalau misalnya untuk tugas. Nah, tugas-tugas yang diberikan pada saat sekolah mungkin. Nah, itu baru boleh. Jadi ada aturan-aturan tersendiri. Oke. Wah, Tapi iya. aturan itu untuk anak SD loh ya. SMP SMA nggak bisa itu karena Iya. gadget dibawa kemana-mana. Iya, susah juga ya Pak. Iya, tapi kalau SMP SMA ya kita bicara hati-hati, terus kasih aktivitas yang lebih positif. Kalau zaman saya dulu kan sekolah nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa HP. SMP ya. Itu apalagi kan jamnya juga panjang juga. Kalau sekarang mah dianjurkan bawa Sekarang HP. diajarkan Dianjurkan. bawa HP. Karena ujian pun sekarang pakai HP. Gitu. Untuk akses informasi yang lebih cepat. Iya. Iya. Jadi dulu ada positifnya, nggak boleh bawa HP dan juga nggak dikasih HP juga dulu saya waktu kecil. Oke. Jadi bisa apa ya lebih bebas dari internet. Oke. Enggak lanjut Pak Andi. Selanjutnya. Ada pertanyaan dan nggak ada ya? Ada pertanyaan mungkin Pak? Oh Nggak ada ya? iya, ini sudah ada yang mengikuti banyak. Oke. Terima Iya, kasih terima seluruh kasih. teman-teman ya. Ini dari Kediri juga. Iya, Kediri banyak ini. Ada Bu Wiwi, Pak M. Solehudin ini teman seklub Kediri semuanya pada datang. Oh gitu. Iya, ada Pak Andi, Pak ini Yoga. Dari Lampung gitu ya? Iya, Pak? ini dari Lampung. Jadi kalau di Facebook kan bisa sampai Iya. luar negeri juga, Pak Andi streaming. Teman-teman komunitas radio. Ada juga Bunda Ahumi Buki, Ahumi Ahumi Bude Bude. dari Buki menyimak. Oke. Ada banyak. Nah, mungkin melanjutkan ya kali ini ya. Mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua lagi itu memilihkan program atau aplikasi yang positif bagi anak. Nah, ini tentunya ya anak SD kembali lagi ya Pak. Nah, itu kalau misalnya anak SD kan belum tahu apa, jadi perlu dipilihkan programnya. Jadi yang ada di HP itu ya hal-hal atau aplikasi yang bersifat positif yang di Iya. dalamnya tidak terselip iklan-iklan yang tidak diharapkan, mungkin seperti iklan yang 18 plus itu ya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di sini harus dengan pendampingan dan meningkatkan interaksi, tidak hanya didampingi duduk berdampingan gitu tidak ya Kak. Jadi perlu diinteraksi ketika anak itu melihat video atau melihat aplikasi itu perlu diberi penjelasan. Nah, diberi penjelasan terkait apa yang dia buka. Nantinya kalau misalnya dibuka ini gambarnya nanti dalamnya seperti ini. Iya. Nanti kamu bisa mengklik ini, nanti munculnya seperti ini. Iya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Tentunya di sini kembali lagi dengan aturan-aturan tadi. Iya, orang tua sudah bukan bujang lagi, jadi kita juga kalau menggunakan ini maksudnya menggunakan perangkat digital secara bijaksana tuh orang tuanya gitu. Orang tuanya. Tentunya di sini enggak maksudnya orang tua mengarahkan ke iya. anaknya menggunakan perangkat digital secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal-hal yang positif seperti itu. Iya. Iya. Nah, karena kalau misalnya anak ini kan generasi bangsa ya, jadi Iya. harus dikontrol, dibatasi agar terhindar dari dampak negatif dari digital seperti itu. Ya, pembatasan waktu itu penting. Tapi jangan lupa role modelnya orang tua. Nah, itu. Jangan sampai memerintah anaknya untuk melepas HP, Iya. tapi orang tua sembunyi Nggak di bisa kamar lepas. lihat Nah, HP. lihat Nah, HP. Begitu ketahuan anaknya, nggak jujur ini orang tua. Kalau udah nggak jujur, dia nggak mau diatur. Betul. Iya. Itu yang paling Karena berat itu itu Kak Rin. komitmen yang paling penting. Iya. Komitmen. Saya banyak lihat video di TikTok, di IG itu kan anaknya tidur, orang tuanya main HP, Iya. kesempatan. Iya. Jadi kalau memang anak dilepas jamnya untuk main HP sampai tidur, orang tua ya langsung di keep silent atau
wifi atau datanya dimatikan. Dimatikan. Iya, Ya kita sudah. full komunikasi, interaksi Full dengan anak. konsentrasi sampai anak tidur. Anak tidur. Kalau anak sudah tidur silakan orang tua lihat HP nggak apa-apa. Iya. Jadi sekali tidak jujur orang tua ya itu membawa pedoman bagi anak bahwa oh ternyata saya disuruh berhenti pakai gadget tapi orang Tuanya masih Mas, lanjut. kayak itu nggak fair namanya. Iya. Nah, merasa dibohongi ya Pak. Jadi kalau misalnya merasa dibohongi, otomatis tingkat kepercayaannya, trustnya terhadap orang tua ini akan berkurang. Hilang. Itu yang sangat fatal nantinya. Oke. Dan mendampingi anak menggunakan gadget terutama anak SD ya, itu bukan mendampingi nyanding pada dolanan HP ini loh Pak Andi ya. Jadi kalau mendampingi ini ya gadgetnya dipegang anak, orang tua letakkan HP-nya. Iya. Satu HP untuk dua orang tua apa lihat harus sambil menjelaskan. Kita menjelaskan, oh yang kamu lihat itu ini loh nak, jadi ini efek negatifnya ini, gitu. Kenapa ada tayangan seperti ini. Iya. Nah, tentunya dengan mendampingi dan menjelaskan tadi itu juga salah satu untuk meningkatkan perkembangan anak juga. Iya. Mungkin meningkatkan kreativitas anak dari dengan melihat anak itu punya imajinasi. Dari imajinasi itu mungkin bisa diterapkan di mungkin menggambar, mewarnai atau mungkin secara kosakata bahasa. Biasanya kalau misalnya anak milenial ya, orang tuanya milenial itu kesepakatannya antar kedua orang tua itu anaknya harus bisa bahasa Inggris. Nah, media yang paling cepat yaitu melihat YouTube. Nah, salah satu media di digital ini ya, itu dengan melihat YouTube itu anak itu akan mudah untuk mengikuti apa yang dia lihat. Tentunya di sini ya, peran orang tua harus mendampingi dengan menjelaskan mungkin itu juga salah satu dampak positifnya. Nah, iya. Jadi mungkin yang disukai anak apa, tapi yang disukai yang bagus nanti dikembangkan melalui internet ini. Iya. Jadi menggambar salah satunya menggambar, melukis, bahasa kan banyak sekali. Iya, bahasa. Caranya tips yang mudah sekali digunakan. Iya. Nah, ini nyata ini ya. Ini teman anak sekolah saya di TK. Itu kesepakatan karena orang tua mungkin harus bisa bahasa Inggris. Ketika diajak bahasa Jawa itu dia tidak bisa, malah kebalikannya. Nah, itu yang susah. Itu harus bisa mengontrol. Kita harus bisa menempatkan kita itu di mana. Itu harus diimbangi. Bahasa apa dulu yang harus diprioritaskan? Nah, mungkin bahasa Jawa kalau misalnya kita di orang Jawa karena komunikasi itu hal yang penting. Mungkin bahasa Inggrisnya di nomor 2. Iya. Lalu bahasa Indonesia. Iya. Iya. Aduh. Ya, lanjut tadi hal-hal yang positif juga sudah ada bahasa, lalu ada melukis juga. Untuk selanjutnya apa lagi, Pak Andi? Mungkin itu seperti yang Pak Agus tadi sebutkan ya, dengan menelusuri aktivitas anak. Jadi apa yang sudah mereka lakukan terhadap dunia digital, mereka lihat. Nah, itu harus ditelusuri. Mungkin pada waktu dia tidur, HP-nya kita buka ya. Tentunya ini kalau password itu beda lagi, mungkin solusinya bagaimana itu ya. Nah, itu harus ditelusur mungkin dengan melihat riwayatnya. Nah, itu harus di-matchkan dengan perilaku anak. Apakah mungkin perilakunya berubah, terus kita menelusuri di riwayatnya, oh ternyata yang dia lihat seperti ini. Nah, itu keesokan harinya itu harus kita beri pengertian, beri penjelasan terkait apa yang sudah dia lihat itu ternyata tidak tepat. Itu akan mempengaruhi perilakunya. Nanti kalau perilakunya negatif itu nanti hubungannya di masyarakat mungkin seperti ini. Jadi perlu dijelaskan dan diberikan contoh konkretnya. Kalau misalnya yang dia lihat itu tidak tepat, nanti dampaknya. Nah, tentunya di sini pengetahuan orang tua yang harus ditingkatkan. Nah, agar bisa menjelaskan kepada si anaknya. Ya mungkin kalau tadi kan kita ngomongin masalah melukis lalu bahasa kan itu buat anak SD, SMP. Iya. Kalau sudah SMK, sudah kuliah itu kan juga ada keterampilan yang harus dijalankan di sekolah gitu kan. Saya juga sering lihat videonya Poltekkes Blitar juga di YouTube. Kan keterampilan kan juga sangat membantu. Itu mungkin juga orang tua juga bisa mengarahkan, kamu sekarang kuliahnya di sini mungkin lihat video keterampilan yang berhubungan sama kuliah gitu ya mungkin.
bisa gitu. Ya, jadi Sangat membantu sekali sih betul. teknologi Betul, digital memang juga. saya harapkan di ASFM juga ada bincang remaja ya. Iya. Bincang remaja salah satunya adalah menumbuhkan sikap positif pada remaja. Begini, contohnya begini. Remaja itu kan punya kecenderungan kesenangan, masak, jahit, atau keterampilan otomotif, keterampilan digital. Nah, itu memang harus punya wadah. Iya. Nah, punya wadah. Jadi harapan kami ini di pemerintah, di akademisi, perguruan tinggi, sekolah itu sinergi bersama membuat wadah-wadah. Dan wadah itu sudah banyak. Forum Lingkar Pena itu untuk wadah penulis, forum bercerita, terus ada BSMI ya, Iya. itu Belajar Mimpi Indonesia itu untuk relawan, menolong orang. Kalau kita kesehatan, perawat, dokter bisa gabung di situ untuk menerapkan ilmu kita di bencanaan, di gawat daruratan, public safety center dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan banyaknya orang-orang yang mempunyai lembaga untuk mengembangkan kreativitas inovasi pada remaja, itu salah satunya untuk memberikan nuansa positif sehingga dia nggak terkena digital gadget ya. Iya. Gadget dalam arti negatif loh ya. Iya. Dalam arti negatif itu cyberpunk, Iya, terus apalagi cybercrime. cybercrime gitu. Bagaimana cara jadi hacker yang bagus, Iya, waduh itu. terus membobol bank, seperti itu. Kalau yang lain banyak positifnya. Iya. Kayak hidup hedon itu juga Kayak banyak. hidup hedon, Game seperti online. itu, game online. Nah, Seperti itu. Jadi kalau ya nanti kreativitas, terus bikin sesuatu, dijual, dapat uang, oh ternyata golek duit ini angel ya. Akhirnya dia mikir-mikir, apakah saya harus hedon seperti orang Korea seperti itu, Iya, drakor, kan nggak mungkin. Akhirnya dia pola hidupnya dan idolanya menjadi turun-turun. Oh idola yang benar ada orang yang sederhana, orang yang mau menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itu sederhana, berusaha mencari nafkah yang halal, cari contoh yang soleh-solehan. Akhirnya seperti itu. Dan itu harus ada forum. Nah, iya. Kalau forumnya hanya remaja saja, nggak bisa. nggak bisa, Memang harus betul. ada orang tua di situ. Orang tua. Oke. Makanya saya di komunitas ASFM barangkali bisa mendirikan forum itu sebanyak-banyaknya, kita mendukung. Iya. Salah satunya mungkin bisa menampung kreativitas apa yang Iya, kreativitas remaja sekarang sehingga terhindar dari bias. Tapi dengan era digitalisasi yang terbuka itu sebenarnya sudah banyak kok yang tahu. Kalau saya berbuat ini akibatnya ini sudah banyak. Ya, seperti itu. Sehingga kekhawatiran kita sebenarnya nggak usah harus paranoid terlalu khawatir ya. Paranoid itu di HP-mu dibuka terus getak-getakan sama anak nggak harus separanoid itu karena walaupun anak dicegah bagaimanapun dia juga tahu informasi dari temannya juga. Karena itu ya yang paling itu spiritual, yang kedua adalah komunikasi dari hati ke hati orang tua, yang ketiga komitmen untuk tidak menggunakan HP ketika di rumah. Ya kalau menggunakan HP dibatasi. Iya, dibatasi. Atau makan ya maem sendok mlebu nang mulut, matanya lihat HP seperti itu. Itu contoh ayahnya ya. Jadi, seperti itu. Diletakkan aja udah bisa loh Pak Agus ini, nggak usah dipegang HP-nya. Diletakkan sambil makan itu, bisa ngomong akhirnya nggak nyaut. Iya. Seperti itu. Gagal fokus. Gagal fokus jadinya. Ya itu tadi tips-tipsnya supaya kita bisa mendampingi anak ketika menggunakan gadget di era digital ini. Tadi ada manfaatnya, ada juga tadi dampak negatif yang sangat banyak yang mengganggu pertumbuh kembangan anak ketika mereka sudah memegang HP, apalagi sudah dari kecil, dari dini gitu. Jadi mungkin tadi bisa memberikan bayangan kepada kita bagaimana cara menerapkan nanti ke anaknya seperti apa. Ya. Khususnya untuk calon-calon orang tua. Iya. Ya, calon orang tua atau orang tua yang memiliki fase anak SD, SMP, SMA. Iya. Dan yang ngomong itu belum tentu iso loh. Nah itu betul. Itu yang paling penting Mbak Lin. Iya, sambil belajar ya. Saya belajar juga. Artinya biasanya ngomong penak teori, Iya. tapi kenyataannya memang harus ada seni. Iya. Harus ada seninya. Tapi diharapkan dengan menyampaikan seperti ini sebagai introspeksi diri juga Pak Agus. Iya. Jadi bisa mengingatkan, oh ternyata ini salah satu solusi juga yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Oke. Jadi memang apalagi sekarang itu digital itu kan teknologi itu berjalannya cepat banget ya. Model HP aja udah waduh luar biasa cepatnya ya.
Kalau HP kita tuh fiturnya ada 60 itu, paling orang tua itu 2 fitur sudah selesai. Sudah selesai. Tapi anak-anak itu semua fitur dicoba. Itu. Kan keingin tahunya tinggi. Yang tadi. Tapi bagus di keingintahuan itu. Sekarang mau lomba ngetik WA ya, ngetik pesan. Iya. Anak sama orang tua jauh. Anak-anak itu kayak nggak dulu HP, tek taruh. Bisa. Itu posisi ujung jarinya itu Ada seperti matanya ya Pak. Iya. Atau ada magnetnya. ada mana yang tek Gitu. cepet gitu. Nggih. Nah, ini saya juga kemarin ada masalah itu juga Pak Andi, Pak Agus. Masalahnya apa? Tangannya ini jadi sakit ketika ngetik apa? Kan Iya. kita terlalu ngetik, Nggih. nonton gitu. Jadi Itu namanya Quest vein TCS. syndrome. Tunnel carpal Tunnel, syndrome. iya. Karpal. Tunnel carpal syndrome TCS. TCS. Iya, itu. Tunnel carpal syndrome itu carpal itu kan sini toh, epe tangan itu. Iya. Nah, itu menjadi nyeri. Nah, Jadi, itu karena itu bahaya. terjepitnya saraf di radius dan ulna. Gitu. Ya memang ya mager terus segera ini toh. Iya. aja gitu. Apalagi geraknya itu aja. Itu Jadi aja. otomatis nanti akan terfiksasi. Nah, itu masalahnya, masalah kesehatan yang nggak boleh kita remehkan juga. Ya, salah satunya kan kayak tadi obesitas itu kan diabetes mellitus, lalu kebanyakan garam juga apa? Hipertensi juga. Hipertensi, Iya. diabetes, stroke, Stroke terus itu. gagal gangguan jantung. Gangguan jantung, Terus bunuh diri. bunuh diri Nah, itu. isu yang pernah Psikologis. kita dengar mungkin di Indonesia, Iya, ada yang anak yang minta kuota untuk beli untuk kuota online Oke. tidak diberi, ibunya atau bapaknya itu kan dibunuh. Nah, Itu saya itu belum beberapa paham bulan ya. yang lalu atau mungkin tahun kemarin. Nah, itu ada anak bahaya sudah juga. ya. Ya, Jadi mereka mungkin pernah melihat di video atau apa yang dilihatnya di di digitalnya atau di gadgetnya ya. Jadi membuat imajinasi bahwa kalau misalnya tidak dituruti oleh orang tua, hal-hal yang bisa dilakukan adalah mungkin bunuh diri. Mungkin dia melihatnya dari video, dari film. Atau video lain. iya. Seperti itu. Itu yang Karena harus- begini loh, di internet itu semua yang menjadi pertanyaan, tidak hanya pertanyaan ya, jadi bahan pikiran di otak itu begitu ngetik di internet keluar. Kalau itu nggak keluar berarti belum dipikirkan manusia. Iya. Sedunia. Oleh karena itu tidak ada hal yang tidak ada Iya. di internet. Nah, seperti itu. Dan luar biasa karena konten-konten internet itu kan terbayar. Iya. Ya, YouTuber apa itu terbayar semua. Seperti itu. Oleh karena itu kita nggak menyalahkan orang-orang seperti itu, tapi justru kita bagaimana diet internet, terus cari tayangan yang positif, terus di luar itu membuat nuansa remaja itu kreatif. Kreatif. Itu yang Nah, paling itu. penting. Berarti bisa dialihkan. Iya. Oke. Nah, tadi sudah banyak sekali. Waktunya yang masih ada nih? Ini sudah lewat 9 menit. Wow. Pak Agus, Pak Andi. Tak terasa. Karena ya nggak kerasa sekali. Topiknya sangat menarik Topiknya. sekali. Ya, tapi Dan ini kalau misalnya dilanjutkan ini mungkin agak lebar. agak lebar lagi. Jadi mungkin Iya. kita perlu tema-tema yang lain juga. Tapi Ya, ya terkait Dan perlu perkembangan dibatasi mungkin. Oke. anak. Jadi ini temanya parenting. Parenting. Parenting khusus dari Pak Andi nanti tak dampingi. Saya dampingi parenting. Iya, setiap Iya. minggu mungkin seminggu sekali gitu Iya, Pak Andi. jadi ada yang orang tua yang senior. Iya. Oh gitu ya. Iya, jadi sama-sama belajar Nah, juga. pas sekali. Sama mau yang Sama jadi yang orang sekarang orang tua gitu. Parenting ya. Parenting. Oke, Ya, oke. mungkin ada closing statement dari Dari Pak Pak Andi dulu, monggo. dari Pak Agus. Iya. Jadi mungkin dengan dunia era digital yang sangat luar biasa ini peran orang tua sangat dibutuhkan Iya. ketika mendidik anak sehingga pengetahuan orang tua harus ditingkatkan. Ini harus berarti wajib ditingkatkan. Jangan malu karena sudah tua jadi mungkin saya susah untuk mengikuti. Jangan seperti itu. Jadi harus ada pikiran saya harus bisa. Jangan sampai saya kalah dengan si anak. Iya. Itu mungkin. Itu tadi closing statement dari Pak Andi. Kalau Pak Agus, Oke, terima kasih. Kalau saya monggo Asa FM untuk selalu menggiatkan parenting yang bagus. Karena fase-fase anak itu harus kita kawal terus. Ketika anak SD itu jangan sampai kenikmatannya kita untuk mengelola anak SD itu terganggu. Karena begitu anak sudah perguruan tinggi, kangen nih. nah, ya. Kangen masa-masa anaknya kecil Masih gitu loh. Iya. Dan nggak bisa diulang Ternyata lagi. nggak bisa diulang lagi. Itu makanya anak kecil kita sayangi, kita kelola, pengaruh gadget kita bijaksana lah seperti itu, seperti tip-tip yang disampaikan tadi. Dan ke depan barangkali nanti ya kita mungkin
karena kita ngomongkan tumbuh dan kembang, ini masalahnya banyak. Banyak. Bagaimana deteksinya tumbuh, bagaimana deteksi kembang, seperti itu banyak sekali. Nanti mungkin tema ke depan kita itu Pak Andi nanti. Iya. Karena ada di DTK ya, deteksi dini tumbuh kembang itu ya. Seperti itu perlu kita diskusikan. Iya. Dan barangkali nanti untuk pendengar setia Asa FM bisa diskusi ya. Bisa diskusi, Gak apa-apa. bisa kasih ide juga. Kasih ide atau diskusi Temanya atau apa? pertanyaan sehingga kami juga akhirnya mencari juga referensi-referensi untuk problem solving atau penyelesaian Iya. masalah. Saya kira demikian. Terima kasih Asa FM kasih. telah mendukung kita. Terima kasih juga Pak Andi dan juga Pak Agus Terima sudah kasih. meluangkan waktunya. Ini saya tahu sibuk sekali di kampus. Oke, kebetulan saya di BSMI juga Ibu ini mau diklat ya, Iya. diklat Jawa Timur BSMI 2 Oktober insya Allah, karena saya ketua zona 4 harus berperan sebagai tuan rumah. Ya. Oke, semoga sukses dan lancar Pak Agus. Amin, amin, amin. Amin. Mohon doanya semuanya. Oke, terima kasih juga bagi Sobat Asa yang sudah mendengarkan dari awal sampai saat ini sudah lewat waktu jam 4. Tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menjalankan istilahnya amanah dari Allah ini dalam pertumbuh kembangan anak. Semoga bisa anak-anaknya nih Pak Agus, Pak Andi, dan Sobat Asa semuanya bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua, juga berbakti pada nusa dan juga bangsa. Amin, amin, Amin. ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami dan terima kasih bagi sponsor yang sudah mendukung. Ada BSMI Kota Blitar, ada Klinik Rahmat Medika, ada Klinik Madis Medika, ada BSM IMAT, ada IKADI Kota Blitar, ada LMI, ada Kota Amal Indonesia, ada juga BNC Blitar Nursing Care, Blitar Nursing Care. ya, dan juga tentunya yang paling istimewa dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Kekuatan Blitar. Saya Fauziah pamit undur diri beserta dengan Pak Agus dan juga Pak Andi. Mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.